Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Yang sangat kita hormati Kiai Haji Jamal, semua keluarga. Yang sangat saya hormati Habib Muhammad Anis bin Syahab dan yang hadir, terutama Nyai Munjidah Wahab selaku Bupati Jombang yang sangat saya hormati. Sebelumnya saya minta maaf karena ini nanti ngaji hanya 20 menit. Karena saya dari awal itu tidak punya kemampuan ngaji umum. Saya ingat saya ngaji umum ini yang ke-9 atau 8, belum pernah. Karena apa ya? Masa Rasulullah jadi Nabi itu 23 tahun. Terus sampean ingin ngaji paham dalam 1 jam, itu keangkuhan menurut saya. Jadi Rasulullah itu jadi Nabi itu 23 tahun. Tapi orang ingin memahami Islam, nyewa kiai, diatur lagi, itu kalau nggak pernah sepuh itu dosa, itu jelas itu. Itu 1 jam ingin paham. Saya punya sekian cerita, ini Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu zaman Nabi itu ada ayat yang Jibril jauh-jauh dari langit turun ke bumi hanya membawa 1 kalimat. Sehingga syarat seorang mufassir itu termasuk tahu pertanyaan kalimat apa yang hanya 1 diturunkan Jibril, yaitu kalimat minal fajr. Jadi dulu awal-awal Islam itu ada ayat kamu makan wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Jadi kalau malam puasa itu orang boleh makan selagi melihat benang putih sama benang hitam itu belum kelihatan. Tapi kalau sudah kelihatan mana yang hitam, mana yang putih, berarti otomatis imsak. Itu sahabat entah saking lugunya, itu ya benar-benar masang benang hitam sama putih, dia makan. Nanti 1 jam dari makan misalnya diintip lagi, kok belum kelihatan makan lagi. Mungkin yang istrinya cantik ya kumpul istrinya lagi, kalau tidak cantik ya sudah tidak usah mungkin. Sampai itu jadi perilaku sahabat berhari-hari. Ketika dilaporkan ke Rasulullah, Rasulullah itu tertawa-tawa. Kok ada begitu? Baru Jibril datang menerangkan minal fajr. Jadi benang hitam artinya masih malam, benang putih maknanya sudah fajar Itu lama sekali. Saya ini termasuk orang yang sangat-sangat susah ketika orang ingin belajar Islam itu instan. Dulu Nabi jadi Nabi itu 23 tahun. Itu untuk menemukan teori masbuk, tidak nyalip imam, itu Nabi juga lama. Jadi dulu sahabat itu kayak anak-anak kecil zaman saya kecil, itu kalau imam sudah rakaat ketiga atau rakaat keempat, itu kalau orang-orang desa kan langsung takbir, terus dia sholat sampai 3 rakaat nyalip siapa? Imam. Nanti di rakaat keempat baru sama imam salam dia ikut salam. Itu hebat betul. Itu sama sekali nggak salah. Kalau ditanya, lo kok ikut salam? Kan sudah sama-sama 4 rakaat karena imamnya dia apa? Disalib. Jadi dia takbir terus tahu imamnya rakaat ketiga atau keempat terus nyalip sampai ke rakaat yang sama. Nanti salamnya bareng-bareng imam. Itu dulu sahabat ya gitu. Kalau Rasulullah sudah di rakaat keempat atau ketiga langsung mereka takbir Allahu Akbar nyalip. Setelah nyalip menyamakan dengan Rasulullah salam juga ikut salam. Jadi itu dulu lama sekali prosesnya. Sampai ada satu peristiwa Mu'ad bin Jabal datang, kemudian Nabi sudah sholat, berarti masbuk kalau dalam bahasa fikih. Mu'ad langsung ikuti Nabi, setelah Nabi salam baru Mu'ad menambahkan jumlah rakaat yang tertinggal. Terus semenjak itu jadi sunnah. Jadi sunnatan mutaba'ah kalau masbuk ikut imam, kemudian hanya menambahkan rakaat yang tertinggal. Itu 23 tahun. Jadi saya ngisi 20 menit yang enggak paham, 2 jam yang enggak paham, 3 jam yang enggak mungkin paham. Daripada gitu ya 20 menit saja. Ya itu betul, karena saya tidak punya kemampuan untuk itu. Saya masih ingat, saya ngaji umum pertama itu di hallnya abahnya Pak Hamid Pasuruan di Lasem. Kedua di Pak Hamid Pasuruan kemarin. Terus tadi di Kiai Robah Maksum itu ajudannya 3 kali ke saya tidak mau.
Ya Robah datang sendiri, sudah sepuh dituntun. Saya ini agak-agak soleh lah. Kalau sama orang sepuh itu pengapesan. Masih ingat lah aturan-aturan mainnya laisa minna malam yarham saghirona wa yuwaqqir haqqo kabirina. Tapi yang sepuh betul kayak Mbah Jamal itu sepuh betul. Ada sepuh gaya-gayanan enggak mau. Karena memang Mbah Jamal itu besanan sama saya. Mbah Sahal itu misanan saya, misanannya mbah saya. Terus dapat Mbah Nafisah ya keluarga sini. Nah, teruskan kalau Mbah Robah itu faktornya sanad ya. Robah bin Maksum. Maksum ini muridnya Mbah siapa itu? Fakih Mas Kumambang. Mbah Zubair dulu ya ngajinya sama Mbah Fakih apa? Mas Kumambang. Kemarin seminggu yang lalu saya di Pondok Termas ya faktornya sepuh. Karena sanad saya Mbah Mun, Mbah Zubair, Ki Fakih Mas Kumambang, kemudian Mbah Mahfud apa Termas. Saya terus mau cerita tentang sanad ilmu. Jadi Nabi itu 23 tahun dan itu tidak gampang, ada fasenya. Bahkan ada fase Nabi itu harus as-sukut anil mungkarot. As-sukut anil mungkarot itu diilmoni oleh pakar-pakar usul fikih. Apakah as-sukut anil mungkarot itu berarti mengekrori kemungkaran? Apa takhirul bayan? Saya ulang lagi pakai bahasa Indonesia. Ketika ada kemungkaran Nabi diam, itu diamnya karena nyari momen untuk ngandani, atau memang diam itu dengan tanda kutip jangan-jangan dianggap ikrar. Makanya ulama usul fikih itu berdebat. Diamnya Nabi ketika melihat kemungkaran di awal Islam itu karena ada ma huwa aham, ada yang lebih penting yaitu menerangkan tauhid. Atau takut itu menjadi satu momok bagi mereka karena Nabi dianggap coro Jawa itu dianggap kecangkeman, sidik-sidik ngeloroi. Nah, perdebatan ulama dalam seperti ini itu penting sekali karena nanti menjadi satu rumus ilmu. Saya berkali-kali berpikir gini, misalnya Anda punya keponakan atau punya anak pacaran. Ada Pak D yang keras sekali, mesti marah. Itu nanti ponakannya nggak sempat dikandani karena main saja nggak berani, mesti Pak D itu marah. Karena ini Islam garis keras atau garis lurus atau apalah nggak tahu. Pokoknya punya garis. Terus ada kelompok Islam yang nggak punya garis, ya nggak punya karakter. Ponakane pacaran ya santai, malah kenalan sampai pacare ponakane. Cantile kuliahnya podo ya. Sehingga ponakannya merasa terjustifikasi. Berarti pacaran nggak apa-apa, wong paman saya nggak marah. Natijanya pasti sama. Yang terlalu mudahana, yang terlalu baik, hasilnya tidak didik sama sekali. Karena seakan-akan mengakui bahwa itu tidak apa-apa. Yang keras sekali hasilnya juga sama, nggak didik sama sekali. Karena dolan we rawani, kapan didiknya? Nah kira-kira seperti itu. Yang nggak mau berteman sama orang-orang maksiat juga hasilnya sama meskipun atas nama kebenaran. Aku mau kancan nang maksiat, motori. Hasilnya sama, nggak mau mendidik. Tapi yang mau ngancani juga bahaya kalau terlalu keseringan karena jute aku kenal kiai iki ratu diloroi berarti gak popo kan gitu. Nah ini PR besar dalam umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya diceritani Mbah Jamal berjuangnya di sini, nata dari kampung yang macam-macam menjadi kampung baik. Dulu saya duki di Lasem ya gitu. Mbah Mun dulu ya sarang dihimpit 2 kampung yang masalah. Tapi lama-lama terus jadi kampung yang baik lewat tarbiyah, lewat proses tarbiyah yang luar biasa. Maka ketika kemungkaran kita biarkan, itu namanya apa? Namanya itu kalau dalam usul fikih itu takhirul bayan. Apa? Mengundurkan memberi apa? Penjelasan. Karena sekali tidak dengan definisi ini, nanti takutnya dianggap al-iqrar alal mungkar, dianggap ngakui kemungkaran. Nah, saya termasuk orang yang sangat usuli ya, sangat memahami Quran, hadis itu secara disiplin ilmu usul fikih. Nah, kenapa itu satu keharusan begini logikanya? Saya ulang lagi, Nabi jadi Nabi itu 23 tahun. Itu yang menyokong beliau jadi Nabi itu orang Nasrani dan orang Yahudi. Karena itu satu-satunya perangkat yang harus dipakai. NU belum ada, sama nggak usah GR bela Nabi. NU pas itu belum ada. Maulid Nabi itu yang kangelan tuh Abu Lahab, bukan pengurus NU. Sampai sekarang dalil Maulid itu masih pakai Abu Lahab. Jadi ini ya NU itu termasuk organisasi yang luar biasa. Abu Lahab itu jadi dalil. Jadi Abu Lahab dengar kalau iparnya, Abu Lahab itu iparnya Aminah, iparnya Sayyidah siapa? Dengar Aminah lahir, nggak punya suami, saking senengnya tanggalemnya beliau, namanya Suwaibah,
Itu dimerdekakan. Ya setidaknya untuk hari Senin tak sebut beliau lah, karena pas soleh. Nanti Selasa Rabu sudah enggak. Itu dimerdekakan. Saya yang kiai kecil saja nggak bayangkan kalau pagi-pagi tidak punya anak dalam, yang bikin kopi siapa, yang mencucikan siapa, yang nyapu rumah siapa. Tapi Abu Lahab saking senengnya punya ponakan itu dikasihkan. Sudah Suwaiba kamu pakai saja. Sudah biar melayani kamu, ngurusin kamu. Jadi saya bayangkan hari itu Abu Lahab itu mungkin bikin kopi sendiri, nyapu sendiri demi ini. Nah itu sama Allah dikenang sehingga yukhaffafu anul adzabu yaumal isnan, itu masyhur. Idza kana hadza kafiron jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhal lada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famadzannu bil abdilladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ini Abu Lahab yang kafir, hormat Maulidur Rasul saja dapat takhfiful adab, apalagi yang mukmin. Jadi itu satu-satunya dalil Maulid, itu dalilnya Abu Lahab. Ya makanya terus kita itu dibully sama kelompok sebelah, dalil kok Abu Lahab. Tapi saya pastikan awal Islam itu yang menjadi perangkat nubuwah itu hanya Yahudi dan Nasrani. Karena yang lainnya nggak tahu Nabi itu apa. Saya beri sedikit cerita, Nabi itu umur anggap saja kita ikut kaul yang 12 tahun saja. Sebetulnya ada beberapa perdebatan, yang ada yang bilang 9, ada yang bilang 12. Tapi yang debat tidak usah didengerin, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Kadang orang debat yang lucu, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Anggap saja 12. Nabi datang ke Syam. Syam itu ya sekitar Syria, Lebanon, Palestina itu Syam. Itu pertama yang tahu kalau beliau Nabi itu ya rohib. Rohib itu terjemahannya ya pendeta. Rohib, Bukhaira nemuin Abu Thalib, itu siapa? Ini anak saya. Terus ditanya lagi, ini siapa? Ini anak saya. Sampai 3 kali. Terus sampai Abu Thalib itu agak tersinggung. Memangnya masalahnya apa kalau dia anak saya? Terus Ibu Bukhaira bilang gini, semua alamat Nabi pada anak ini itu ada semua, kecuali kecelakaannya satu, anak kamu. Loh memangnya masalahnya apa? Karena alamatnya Nabi di Taurat dan Injil itu yatim, sementara ini punya bapak kamu, ini masalah. Jadi dilihat macanya sudah memenuhi kriteria, semua memenuhi kriteria, kecuali satu, karena punya bapak Abu. Akhirnya Abu Thalib ngaku, enggak, ini anak saya, ponakan saya. Akhirnya diketahui kalau ini benar-benar calon Nabi. Pertama yang tahu siapa? Pendeta. Karena yang punya khazanah kitab samawi itu ya para orang Nasrani dan Yahudi. Sehingga Al-Quran meskipun pada akhirnya ngeritik Yahudi Nasrani itu, tapi nggak bicarakan Yahudi dan Nasrani. Karena satu-satunya yang masih punya kitab samawi itu Yahudi dan Nasrani, meskipun sebagiannya sudah dirubah-rubah. Alamat pertama itu seperti yang diceritakan di Barjanji, afi ainaihi humratun, matanya dilihat. Terus perlakuan pohon. Saya pernah di pohon itu, pohon nubuah, itu umurnya ribuan tahun. Itu kalau Nabi duduk misalnya di arah barat, matahari dari barat, normalnya akan kena kesetrong matahari. Itu yang rubah itu dahannya. Jadi Nabi itu orangnya lugu, duduk aja nggak mau mikir. Memang syaratnya Nabi itu nggak boleh mikir, harus ummi itu lugu. Nggak boleh Nabi mikir besok makan apa, terus jabat apa, itu nggak boleh. Itu udah Nabi itu, maklar itu. Nabi itu nggak boleh mikir. Makanya Quran nyifati Nabi itu makun tata drimal kitab walal iman. Kami itu tidak tahu kitab itu apa, iman itu apa. Jika Nabi itu nggak bisa jumpa pers, nggak bisa. Nabi kok memaklumatkan wah saya tadi malu, nggak bisa. Nabi itu justru bagus keliru pertama jadi Nabi. Nabi pertama ketemu Jibril itu dikira malakul maut, dia lari ketakutan. Zamiluni Khotijah, saya ini takut, itu tadi ada malakul maut, saya takut. Sama Khotijah dikemulin. Jadi Nabi itu nggak tahu kalau itu malaikat siapa? Jibril. Jibril nggak bisa dia kenalan nggak di seminar. Ini malaikat Jibril pernah kuliah di sini, nggak bisa seperti itu. Jibril itu ya aneh. Pertama ketemu Nabi, Iqra ya Muhammad, kamu harus baca ini. Kata Nabi, Nabi Qur'an, saya tidak bisa baca. Harus bisa. Dipaksa sampai 3 kali. Nabi tetap jawab, saya tidak bisa baca. Terus kata Nabi kenangnya, Toni, saya didekap, kamu harus bisa baca. Setelah baca dilepas, Nabi lari pulang.
Pulang terus bilang ke istrinya zammiluni zammiluni. Ini secara nahwu agak aneh karena mukhotobahnya perempuan satu, harusnya zammilini zammilini. Kalau untuk perempuan harusnya idribi ya, unsuri gitu. Tapi karena Khadijah dihitung ahl itu keluarga, maka Nabi pakai khitab apa? Mudzakkar jamak zammiluni. Jadi Nabi nggak tahu kalau pertama jadi Nabi. Karena syaratnya Nabi harus ummi. Justru karena ummi itu orisinil, semua yang dikatakan Nabi pasti dari wahyu. Nah, sing tadi Nabi sampeyan mikir, saya besok ngomong apa ya supaya orang tertarik. Makanya kamu gak akan jadi nabi. Selain sudah ditutup juga bahaya ini karena tadi. Makanya saya ngaji itu ya sekenanya saya tidak pernah ngaji itu mikir. Karena ngaji itu menarik ndak itu terserah nasib. Kalau nasib sedang baik, kamu tidak paham gini, wah Gus Baik ilmunya tinggi sampai kita tidak paham itu kalau nasib sedang baik. Kalau nasib tidak baik, ngomong sudah enak apa? Wah, sebulet tuh. Jadi sebetulnya ini masalah qalb. Allah yang muqallibal qulub. Kayak kamu kelihatan serius itu kalau nasib sedang baik dianggap pemikir. Kalau nasib sedang nggak baik, wong kok merengut terus mesti begitu. Kalau kamu nasib baik sering guyon mesti orang komentarnya alhamdulillah itu ceria, gampang syukur. Kalau nasib nggak baik kiai kok guya-guyu ora jelas kan gitu. Sehingga Nabi itu memang nggak boleh mikir. Sehingga diistilahkan ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Kamu itu tidak tahu Muhammad kitab itu apa iman. Justru itu bagus. Nggak tahu itu bagus kalau untuk Nabi. Kalau untuk apa? Sehingga orisinil datang ke Khadijah zammiluni zammiluni. Jawabannya Khadijah lucu. Kamu betul ketemu orang seperti ini makhluk ya seperti ini nih. Iya kata Nabi. Itu Khadijah itu kacaunya bukan main. Khadijah itu kacau. Khadijah itu Khadijatul Kubra, termasuk manaqib yang dicintai Mbah Mun. Ini mbah-mbahnya Habib, ini Muhammad bin Anis. Khadijah bilang gini, ya gini saja Mas. Suatu saat kalau teman kamu itu datang bilang ke saya. Ya kata Nabi, nggak ngerti kalau ini dites. Suatu saat Jibril ini datang lagi. Nabi juga, ini loh temanku. Kalau bilang Jibril itu ini temanku datang lagi. Khadijah fahasarat an fakhidhiha. Masyhur itu di riwayat. Apa pahanya agak dibuka. Mas, temanmu masih, lari katanya. Terus setelah lari ditutup lagi. Temanmu datang lagi. Iya datang lagi. Absyir ya Muhammad, kamu harus senang. Itu benar-benar kamu itu nabi. Jadi Khadijah punya sekian definisi. Kalau nabi betul itu melihat apa malaikat betul itu melihat aurat itu pasti lari. Jadi dibuka. Ternyata Jibril lari. Khadijah ini tidak tahu, yang tahu nabi. Nabi ya nggak tahu kalau dites. Kalau nabi tahu, oh kok ngene nak dites ya. Jadi ini mungkin jadi nabi itu nggak tahu kalau dites. Mas kalau temanmu datang bilang saya. Setelah pas Nabi sama Khadijah, Jibril datang. Masyhur itu fahasarat an fakhidiyah. Dibuka, temanmu masih Mas, lari gitu. Ditutup lagi. Sekarang gimana Mas? Datang lagi. Kamu harus seneng, kamu Nabi betul. Karena kalau itu setan, wah mesti seneng nonton aurat kan itu. Itu Nabi tidak tahu kalau dites. Kalau sampean kan tahu kalau mau dites istri. Sampai mulai kata tong wedok liya teko mesti bojo mbak servis untuk menutupi semua keburukan itu. Itu Nabi. Uniknya terus Khadijah, Nabi jadi Nabi sama Khadijah itu tahu dulu Khadijah. Nabi enggak tahu kalau mau jadi Nabi, tapi Khadijah tahu. Jika ketika umur 25 tahun Nabi sebagai pedagang, Khadijah itu ngirim mata-mata namanya Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Saya tambahin lagi Maisarah nama lelaki. Nanti kalau kamu artikan nama perempuan, oh berarti Nabi kemana-mana punya perempuan. Enggak, Maisarah itu nama lelaki. Maisarah dikirim Khadijah terus. Gimana Muhammad di perjalanan? Tudzilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Kemana-mana dipayungi oleh mega, oleh awan. Sekian informasi ke Rasul ke Khadijah itu dimasukkan semua ke Khadijah. Tapi betapa kecewanya Khadijah ketika Nabi nikah umur 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun. Itu kok gak jadi Nabi. Itu mulai kecewa sido jadi Nabi tau orang. Makanya ketika tahun ke-40, berarti Nabi umur 40, cerita ketemu tadi Jibril, sebenarnya Nabi nggak tahu itu Jibril, nggak bilang Jibril. Itu Khadijah senangnya bukan main. Karena apa yang dibayangkan dia terjadi. Fa la yuzika wa abadan innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dud wa taqridu fa wa tu'inu ala nawaibil haq. Ini kalau istilah bahasa Pak Said Akil, syarat jadi Rais Suriah harus hafal katanya gitu. Sonono, syaratnya jadi ulama.
Saya ini jadi ulama sebelum di NU. Makanya kata Mbak Mun dulu guyon kiai ono loro, ono kiai sing ning NU, berarti kiai sik lagi ning NU. Ono sing kiai NU nak gak pengurus NU ada di kiai gitu kan. Itu guyonannya Mbak Mun. Akhirnya Khadijah itu sempurnanya bukan main karena pernah ragu 15 tahun. Kan dari umur 25 sudah yakin kalau ini nabi, kemudian nggak tahu bukti berikutnya, makanya terus ini jadi nabi enggak. Setelah umur 40 benar-benar nabi, paginya diajak ke Waraqah bin Naufal, masih pernah paman sama Khadijah. Ya Ami, ini ibnu Akhika mau cerita. Terus Waraqah ini Nasrani. Di kitab Bukhari disebut wa kana imro'an tanassara fil jahiliyah wa yaktubu Injil bil Ibraniyah masyaallah ayaktub. Jadi Waraqah itu penginjil, pendeta. Tapi nanti loh, kamu jangan salah paham terus kayak pendeta sekarang. Ada periode di mana Injil masih asli dan ada periode ini yang sudah muharraf. Itu kan, ya itulah khasnya ulama sudah. Akhirnya Waraqah tanya, kamu ngomong saja ya Ibnu Akhi, manggilnya seperti itu. Akhirnya Nabi cerita ketemu Jibril, sebenarnya beliau nggak tahu itu Jibril cerita. Terus kata Waraqah, hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Masih pakai bahasa namus, hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Itu namus semacam malaikat yang mendatangi Musa. Terus uniknya Waraqah bilang gini, wa iyudrikni yaumuka ansuruka nasron mu'azzar. Andai kan saya menemukan hari ketika kamu jadi nabi, akan saya bela mati-matian. Kapan itu paman? Khina yukhrijuka kaumu, ketika kamu diusir oleh kaum kamu. Nabi sebagai orang baik, makanya GR jadi orang baik itu ya boleh. Nabi sebagai orang baik itu tanya, awamu khrijiyahum. Kalau kiye-kiye maknane awamu khrijiyah ana ta iku wong sing ngetokno ingsun hum ta kaumi. Masa saya nanti diusir kaum saya? Saya ini termasuk keluarga terhormat, perilaku saya baik. Masa saya nanti diusir? Terus kata Waraqah, tidak ada seorang pun yang jadi nabi kecuali nanti ngalami diusir. Jadi yang tahu mau diusir itu ya Waraqah. Nabi malah tanya, masa saya nanti diusir? Karena tadi syaratnya Nabi harus ummi itu keibu-ibuan. Jadi nggak tahu. Tapi nggak tahu di Nabi itu sifatu madkhin, sifat pujian, bukan sifatu naqsin, sifat apa? Kekurangan. Akhirnya Nabi mulai sadar, wah ini jadi Nabi tenan kan gitu. Jadi makanya kitab Fathul Bari, syarahnya Bukhari, termasuk komentarnya Said Muhammad di beberapa kitab beliau, di Mafahim, di beberapa kitab. Kamu jangan terlalu fikih. Kalau terlalu fikih kan tidak boleh mempercayai omongan orang kafir, orang ahli kitab. Karena awailun nubuwah itu yang komentar semua ahli kitab. Awailun nubuwah itu yang tahu bahwa Nabi Muhammad calon nabi itu semuanya data dari ahli apa? Ahli kitab. Sudah akhirnya Nabi ketemu Jibril lagi. Yang menurunkan ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakfir wa li rabbika fasbir. Nabi mulai yakin ketemu Jibril. Setelah sering ketemu Jibril, Nabi ya dengan tanda kutip enggak tahu aturan mainnya lagi. Setiap ada pertanyaan bilang gini, sudah tak jawab besok. Mentang-mentang besok Jibril datang. Ternyata Jibril tidak datang. Sampai 40 hari. Akhirnya dibully sama umatnya. Mat jari iso jawab ternyata tidak bisa. Piye Jibril ora teko. Akhirnya diwarai meneh. Ngene lho carane dadi nabi, wala taqulanna lisein ini fa'ilun dzalika hudan illa yasha. Jadi Nabi, sudah kamu besok datang ke saya tak jawab karena Nabi mentang-mentang besok mau konsultasi sama apa? Jibril. Ternyata Jibril tidak datang karena Nabi lupa ada mengatakan kalau Nabi itu tahu semua, pasti Nabi mengatakan insya Allah dulu. Tapi Nabi memang sebaiknya enggak tahu. Ummi, justru itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Itu beberapa peristiwa. Sehingga syaratnya jadi wali, karena wali itu warasatul anbiya. Ya kudu rada goblok sithik-sithik. Enggak boleh wali kok cerdas, analisis enggak boleh. Wali kok delok TV ngrungokno pakar-pakar analisis. Iku ora wali, jadi maklar. Enggak boleh. Jadi misalnya yang menang Pak Jokowi atau Pak Prabowo, enggak boleh pakai Pak Jokowi petahana, bos gini, enggak boleh. Wali kalau ditanya yang menang Pak Jokowi, Pak Prabowo, biadillah gitu aja. Itu urusan Allah. Itu alamatnya apa? Itu enggak penting, yang penting golek ridhane Allah. Enggak menarik figur-figur seperti itu wali gitu. Sudah saya teruskan supaya clear ya masa Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam.
itu kita tidak punya data kecuali dari ahli kitab. Yahudi lebih ngeri lagi. Yahudi itu punya kriteria, syaratnya Nabi harus min dzurriyyati Ibrahim. Ya makanya kitab yang paling disenangi Mbah Mun itu Berjanji. Syaratnya Nabi harus min dzurriyyati Ibrahim. Lalu Muhammad itu siapa? Kok tahu-tahu Nabi? Dia itu orang Arab itu jahiliyah, wongnya goblok-goblok. Wah, akhirnya terus jadi polemik ilmiah kan. Akhirnya Nabi memaklumatkan diri kalau beliau min dzurriyyati Ibrahim, dibuktikan Ibrahim pernah singgah di Mekah, yaitu fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bahwa Ibrahim pernah hidup di Mekah ada buktinya, yaitu ada bekas kaki di dekat Ka'bah. Akhirnya Ibrahim meninggalkan Ismail. Ismail kecil kekurangan air, Hajar lari-lari nyari air 7 kali. Akhirnya jadi sa'i bena Safa wal. Ada sekian bukti kalau Ismail itu hidup di Mekah, menikah sama suku Jurhum. Akhirnya orang Yahudi mulai ngeper. Loh iya, Muhammad pantas jadi nabi. Ternyata orang Mekah turunan Ibrahim alaihis. Itu andekan orang Yahudi yang tidak komen, itu juga gak dilacak nasabnya Nabi. Gara-gara orang Yahudi komen, Nabi itu harus turunan Ibrahim. Kamu asal-usulnya gimana? Akhirnya Allah sendiri yang menjawab bahwa Nabi lahir dari Ibrahim. Padahal Ibrahim itu orang Palestina. Logikanya gimana? Ternyata Ibrahim pernah singgah di Mekah. Ada bekas kakinya, ada ritualnya yaitu lari bena Safa wal Marwah, menceritakan wal Marwah menceritakan apa? Ibrahim ketika nyari apa? Siti Hajar ketika nyari apa? Itu disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu. Maka Berjanji itu kitab yang masalah madaih itu bagus secara tarikh. Jadi kitab madaih itu beda-beda. Ada yang kayak Habib Ali. Habib Ali itu lebih ke isek. Isek itu berontok. Jika saya suka baca Simtud Duror itu kalau pas isek, pas berontok. Berontok itu ya pas kangen Nabi, biasanya saya wudhu terus baca Simtud Duror itu pas isek. Tapi kalau saya ingin baca sejarah suka Berjanji. Kalau Habib Ali jelas isek. Yang juriannya sekarang di Solo termasuk Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali yang punya Simtud Duror. Jika kalau beliau baca sholawat ya sholatan yattasulu biha ruhul musalli alaihi bi. Fayam basitu fi qalbi siru nuri ta'alluqi bi wa hubbi. Fayuktabu biha bi inayatillahi nabu bi fi hisbi. Kalau Berjanji enggak. Dia tahu problem utama Nabi itu nasabnya karena beliau orang Quraisy, orang jahiliyah yang dikira enggak punya darahnya Nabi Ibrahim. Maka beliau pertama ngarang diantaranya wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Khumitat Khisalusaniyah. Saya pastikan Muhammad cucunya Abdul Muttalib. Dia yang punya pintu yang mau masuk ke Ka'bah namanya Babu Bani Syaibah. Itu nama lain dari Abdul Muttalib. Terus diteruskan Abdul Muttalib bin Hasyim terus sampai wa adnanu bila raibin idadzawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismail nisbatuhu wa muntah. Karena Berjanji ingin ngomong, ingin memaklumatkan ini Muhammad. Kamu kira orang mana? Beliau adalah turunan Ibrahim. Kayak apa alimnya yang ngarang Berjanji? Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Lah Berjanji itu nasibnya kurang baik. Dibaca bahasa Arab, yang baca nggak paham, yang dengar nggak paham. Akhirnya kubu sebelah dianggap baca mantra. Nah, terus dihukumi bid'ah kan? Coba kalau itu ditulis bahasa Indonesia. Nasab Muhammad, dia punya bapak Abdullah, punya mbah Abdul Muttalib gini-gini. Paling kubu sebelah tidak akan bilang bid'ah, mesti ngomong ini buku sejarah. Jadi gara-gara bawa wajah bahasa Arab, sing maca ora paham, sing nyenggaki ora paham, terus koyok mantra. Sing kritik yo luwih ora paham. Oh, sudah akhirnya. Jadi Berjanji itu bela-belain Nabi itu yang dilihat sisi nasab. Makanya beliau ngendikan wa'adnanu bila raibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismaila nisbatuhu wa muntah. Itu juga orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman. Ternyata Muhammad itu tidak orang lain. Sampai mereka bilang Muhammad minal asbab. Muhammad itu enggak lain saudara kita. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman. Jadi pertama Nabi jadi Nabi itu yang tahu ya orang Yahudi dan orang Nasrani karena mereka masih punya sisa-sisa kitab samawi. Itu yang diceritakan Ka'bil Akhbar. Ya al-haditsus tsani an Yasar bin Atha an Ka'bil Akhbar. Qala 'allamani abi Taurata ila sifran wahidan kana yaktimuhu wa yudkhiluhus sunduk falamma mata abi fatahtuhu fa idan fi nabiyyun yakhruju akhiras zaman maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Jadi ini saya urun nerangkan maulid.
Tapi jangan diundang lagi. Ya, itu. Pokoknya saya ini kaidahnya jelas. Kalau tidak pernah sepuh ngundang saya haram. Aturan fikihnya kan gitu. Kalah alim ngatur yang alim haram. Kalah tua ngatur sing tua haram. Tapi nak wong tua ngatur sing nom ana kemungkinan halal. Mergo ana kemungkinan sing nom ra nurut wong tua iku dosa. Makanya kalau saya dipanggil yang pernah sepuh waduh cocok ra cocok ya samina wa ta'na. Karena Mbah Jamal ini abahnya Gus Rozin, biasanya Basal. Terus saya pokoknya tak ingat saya pengajian umum itu baru ke-7 ke 8. Semoga ya nanti sampai mati ya jumlahnya masih bisa terhitung. Tapi kalau ngaji rutin saya terus ngaji rutin. Saya pernah baca hikam di Jogja khatam. Kalau di pondok saya sudah nggak terhitung saya khatam berapa kitab nggak terhitung karena saya sering ngaji rutin. Sehingga Diba itu kitab kesayangan Habib Ali. Habib Ali sebelum ngarang Simtud Duror itu beliau nginduk kitab apa? Diba, masyhur. Jadi saya ulang lagi ya, kalau Diba sama Berjanji lebih ke tarikh, kalau Habib Ali ke Isyak, semuanya baik. Saya baca semua. Saya niru Habib Ahmad Al-Habsyi Pasuruan pernah tak tanya, kenapa kalau Maulid baca 3-3-nya? Ben ka asobiah Gus, ben keduman kabeh.